Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qasim Taufik Akbar, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA Wali Songo Semarang, sekaligus mahasiswa PPG Batch 3 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Saya akan mempraktekkan PPL 1, RPP 2 sekaligus siklus 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ilmu itu miliknya Allah. Supaya Allah berkenan memberikan ilmunya kepada kita semuanya, sebelum kita melaksanakan KBM, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilma afqahu bihi awaqirman wahid warzuqni fahma a'lamu bihin kaifa unajik ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Anak-anak, kita sudah berdoa, semoga Allah mengabulkan doa kita semuanya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Sobahul khair, kaifa halukum? Ya naftah dirasatana fi hadza sobah bi qiraati basmalah ma'a. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Pagi. Baiklah anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berkenaan dengan pernikahan dalam Islam, beserta tajwidnya, terjemahannya, dan tafsirnya yang menjelaskan tentang Ar-Rum ayat 21. Untuk mengingat kembali, silakan untuk bisa dibacakan Mbak Khofifah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Hari ini berangkat semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin, semuanya berangkat dan bisa mengikuti KBM untuk hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan untuk kegiatan KBM pada pagi hari ini, Bapak ingin menyampaikan tujuan yang kita capai dalam pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu diantaranya kalian nantinya diharapkan bisa membuktikan makna, dalil, dan hukum pernikahan dalam Islam, dan memperjelas orang yang tidak boleh menikah dan tidak boleh, dan yang pernikahan yang tidak sah dalam Islam. Selanjutnya bisa merinci rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Dan yang terakhir bisa menilai pelaksanaan pernikahan dalam kehidupan sehari-hari itu yang kategori termasuk pernikahan yang sah atau yang tidak sah.
Baiklah, mari kita lanjutkan bersama. Sebelum Bapak memberikan materi terkait dengan pernikahan dalam Islam, mari kita lihat fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Kemarin Bapak melihat berita di televisi maupun di media sosial bahwasanya ada seorang artis yang bernama Lesti dan suaminya yang bernama Gilar, Rizky Gilar. Apa yang terjadi? Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Beredar video rekaman CCTV yang memperlihatkan Rizky Bilar sedang melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat Rizky Bilar yang memakai kaos berwarna biru mengambil bola dari meja biliar yang terletak di dekat kolam renang. Lemparan bola itu ia arahkan kepada istrinya, Lesti Kejora, yang tengah berdiri di sisi kolam renang. Namun karena Bilar terpleset, bola tidak terlempar ke arah Lesti dan hanya jatuh di sisi kolam. Bilar yang masih tampak emosi kemudian mengambil kembali bola biliar tersebut dan melemparkannya ke dalam kolam renang. Baiklah anak-anak, setelah kalian melihat dan menyaksikan video yang kalian lihat tadi, apa pendapat kalian? Apa tanggapan kalian terhadap kasus yang terjadi oleh Lesti beserta suaminya? Yang mana Lesti kita tahu semuanya, yaitu seorang penyanyi dangdut yang terkenal masyhur dengan suaranya yang bagus, yang menjadi idola bagi idolanya, tapi memberikan contoh yang baik, contoh yang tidak baik. Menurut kalian bagaimana? Ya, silahkan. Saya Pak, menurut saya kejadian itu tidak baik. Sejatinya dalam pernikahan seharusnya saling menjaga, tidak ada kekerasan. Baik sekali tanggapannya atas fenomena kejadian seorang artis yang notabene memberi contoh seharusnya kepada followernya, idolanya, tapi kok terjadi kekerasan. Itu seharusnya tidak terjadi. Mungkin ada solusi dari kalian terhadap fenomena kejadian tersebut. Ya, silahkan. Saya Pak, menurut saya sebagai seorang laki-laki harus bisa mengayomi dan menghargai seorang perempuan. Dan kalau ada masalah harusnya diselesaikan dengan secara keluargaan dan sabar. Baiklah anak-anak, terima kasih atas jawabannya Mbak Alfreda terkait solusi yang ditawarkan atas kejadian kasusnya Lesti dan Gilar. Baiklah anak-anak, dari tadi kalian melihat beritanya Lesti dan Gilar, dari kalian sudah memberi tanggapan dan solusi. Mungkin ada lagi yang ditanyakan dari kalian terkait dengan kasusnya Lesti dan Gilar. Ya, silahkan. Saya Pak, dalam kasus KDRT Rizky Bilar, apa motif KDRT tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Mungkin dari kalian ada yang bisa menjawab pertanyaannya Mbak tadi yang terkait dengan motif yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Apakah itu murni dari kesengajaan atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan. Pak, saya mau coba menjawab dari kasus KDRT Rizky Bilar. Kasus itu menurut saya tidak murni kesengajaan karena si Rizky Bilar tidak bisa mengontrol emosi hingga melakukan KDRT. Baiklah anak-anak, terima kasih atas jawabannya Mbak Alfreda terkait solusi yang ditawarkan atas kejadian kasusnya Lesti dan Gilar. Baiklah, selanjutnya anak-anak, Bapak akan membagi kalian untuk diskusi menjadi 3 kelompok. Silakan untuk bisa membuat kelompok sesuai kelompoknya masing-masing.
Baiklah anak-anak, hitungan 1, 2, 3. Baiklah anak-anak, selanjutnya Bapak akan memberikan poster yang itu isinya berita terkait dengan permasalahan pernikahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Bapak akan membagikan ke kalian satu kelompok, satu kasus. Jadi kalau ada 3 kelompok, ada 3 kasus yang nanti kalian akan bisa tanggapi dan berikan solusinya untuk dipresentasikan. Baiklah anak-anak, setelah kalian menempelkan kartu kertas yang berupa masalah terkait dengan pernikahan dalam Islam, maka kalian yang perlu akan cari yaitu bagaimana tanggapan kalian terkait yang kelompok 1 mengenai tentang kasus pernikahan dini di Indonesia. Terus kelompok 2 beritanya bagaimana dalil dan tujuan poligami, apakah menurut agama disahkan atau tidak. Silakan nanti beri tanggapan dan solusi. Kelompok 3 ada berita terkait dengan pernikahan online di tengah pandemi corona. Corona kemarin sudah tidak boleh berkumpul. Nah, ini mau melaksanakan pernikahan. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah sah atau tidak secara rukun dalam pernikahan Islam? Silakan untuk bisa memberi tanggapan dan solusinya masing-masing. Terima kasih. Menurut kalian ini merupakan suatu fenomena yang sering terjadi di Indonesia. Menurut aku sendiri pernikahan dini ini banyak dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Contohnya
di SMP kita udah banyak melihat contoh bahwa anak-anak itu melakukan hubungan seksual, banyak yang melakukan hubungan seperti itu. Nah, di mana solusi untuk menindaklanjuti dari fenomena tersebut ialah memberikan suatu edukasi mengenai pentingnya pernikahan dalam Islam. Mari kita cari solusinya dan mencari pendapat tentang poligami. Gimana pendapat kalian tentang pernikahan online di tengah pandemi corona? Itu sah atau tidak sah? Baiklah anak-anak, setelah kalian sudah memberikan komentar terkait dengan kelompoknya masing-masing, kasus yang terjadi dalam pernikahan, selanjutnya kalian pilih 3 dari komentar kelompok di atas, di depan, dan kalian pilih yang terbaik. Dan ingat, jangan memilih komentarnya diri sendiri atau kelompoknya sendiri. Silahkan kelompok 1 bisa menilai kelompok 2, 3, dan kelompok 2 bisa menilai kelompok 1 dan 3, dan kelompok 3 bisa menilai kelompok 1 dan 2. Dan ambil 3 komentar yang terbaik. Silahkan bisa dilaksanakan. Baiklah anak-anak, setelah tadi kalian memberikan komentar terhadap masalah yang kalian hadapi tiap kelompoknya, silahkan dari kalian memilih sudah dan mempresentasikan hasil koreksi atau komentar kalian terhadap kelompok lain untuk segera dipresentasikan di depan. Dimulai kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menunjukkan salah satu komenan yang terbaik dari apa dalil dan tujuan poligami. Di sini kami sudah menemukan komentar yang terbaik, yaitu pernikahan cukup sekali, satu saja tidak habis-habis. Pernikahan harus dituntut bisa
adil bagi pasangannya. Kalau tidak bisa adil, mending satu saja. Dan di kelompok 3 kami sudah sepakat untuk komentar yang terbaik adalah, adapun hasil dari penelitian tokoh-tokoh Muhammadiyah Provinsi Jambi sepakat terhadap fatwa Majelis Tarjih bahwa akad nikah melalui video call atau dengan cara online hukumnya sah. Namun di Indonesia ini jarang terjadi menikah secara online. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sekali komentar serta penilaiannya dari kelompok 1 terhadap kelompok 2 dan 3 terkait dengan kasus pernikahan poligami dan pernikahan online. Baiklah anak-anak, setelah kalian tadi sudah berkomentar terkait dengan kasus pernikahan dalam Islam dan juga memberi komentar masing-masing, dan saya suruh juga untuk memilih komentar terbaik dari kelompok lain, sudah kalian laksanakan. Maka dari itu, dari kalian mungkin ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan pernikahan dini, poligami, dan pernikahan online secara umum. Sebelum Bapak memberikan komentar banyak terkait kesimpulan yang pada pagi hari ini kita laksanakan. Ya, silahkan. Saya, Pak. Kesimpulan yang dapat diambil dari satu pernikahan dini boleh dilaksanakan kalau memenuhi aturan undang-undang pernikahan, yaitu umur laki-laki 19 tahun dan umur perempuan 19 tahun. 2. Poligami. Poligami itu sangat berat karena beristri banyak dan laki-laki dituntut adil. Kalau tidak bisa adil, lebih baik satu istri saja. 3. Pernikahan online karena corona, karena ada darurat menurut syari, maka pernikahan online tetap sah, yang penting memenuhi syarat dan rukun. Baiklah, terima kasih atas kesimpulan yang disampaikan oleh Mbak Dina. Memang benar yang disimpulkan oleh tadi, bahwasanya pernikahan ini terkait dengan pernikahan dini itu harus disesuaikan dengan peraturan undang-undang tentang pernikahan. Ketika tidak, maka itu sudah melanggar aturan tentang pernikahan, yaitu umurnya seorang laki-laki 19 dan perempuan juga 19. Di bawah itu tidak bisa melaksanakan kegiatan pernikahan. Selanjutnya yaitu tentang poligami. Benar yang disampaikan oleh tadi teman kalian. Poligami itu berat. Kok bisa berat? Satu saja pernikahan ngopeninya, merawatnya itu sangat sulit, apalagi 4 dituntut untuk bisa adil. Itu sangat sulit bagi seorang laki-laki, karena adil itu secara lahir maupun secara batin. Ketika finansial itu bisa dikasihkan, tapi batinnya ada kecemburuan dengan yang lain, itu tidak bisa adil namanya. Maka cukup satu itu sudah menjadi solusi ketika kita tidak bisa melakukan keadilan terhadap pasangan kita. Terus yang ketiga yaitu pernikahan online. Benar sekali yang disampaikan oleh teman kalian. Apalagi corona sudah tinggi kasusnya di Indonesia. Ketika mau melaksanakan pernikahan, tanggalnya sudah ditentukan di hari itu, Pak KUA sudah siap-siap untuk menikahkan, maka secara darurat boleh dilaksanakan pernikahan, yang penting memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sehingga kalau memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka pernikahan online tersebut bisa dikatakan sah dan nantinya bisa bertemu, ya kan, bertemu untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama. Baiklah anak-anak, dari penjelasan tadi yang kita bahas panjang lebar terkait dengan kasus problematika yang terjadi di dunia pernikahan, untuk memperdalam materi yang kalian pahami pada
pagi hari ini silahkan dibuka modul PAI-nya halaman 50 untuk bisa dikerjakan untuk latihan kalian dan kalian kerjakan dengan sebaik mungkin. Baiklah anak-anak, dari pembelajaran yang kita bahas panjang lebar terkait dengan sah atau tidaknya pernikahan, bagaimana pernikahan dini, bagaimana poligami, bagaimana pernikahan online. Mungkin dari kalian ada yang bisa memberi refleksi untuk saya terkait dengan pembelajaran yang kedepannya supaya lebih baik lagi. Ya, silahkan. Saya Pak, secara keseluruhan materinya sangat menarik karena kita disajikan permasalahan konkret di dunia pernikahan dan kita suruh mengomentari dan memberi solusi supaya lebih menarik lagi dilaksanakan profesi simulasi ijab kabul. Terima kasih. Terima kasih atas refleksi masukan untuk saya. Insya Allah saya akan tidak lanjuti terkait dengan simulasi prosesi ijab kabul dalam pernikahan. Baiklah anak-anak, kita di penghujung pembelajaran ini, mari haya nahtatim dirosatana fi hada sobah bi qiraati hamdalah ma'an. Syukran ala ihtimamikum wal afu minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.